Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita hari ini akan mencoba menjelaskan ya baik itu quotation dan summary, walaupun quotation ini sudah pernah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, nggak apa, kita coba mengingat lagi karena ini juga ada kaitannya dengan apa yang akan kita tuliskan di karya ilmiah kita. Nah, kita mulai dari latar belakang atau pengantar dulu, ya. Nah, inilah ciri dari sebuah karya ilmiah, yaitu tentunya Anda punya rujukan referensi ya, atau acuan yang akan digunakan dalam penelitiannya itu. Dan ini mudah-mudahan juga sudah dikerjakan, ya, disiapkan oleh Anda. Nah, berikutnya, rujukan atau referensi tersebut itu boleh beragam Anda gunakan. Ya, baik itu dari buku, artikel, makalah, skripsi, tesis, dan sebagainya. Ya, nah, baiknya juga sumber-sumber yang Anda miliki dan Anda jadikan rujukan itu bervariasi, tidak monoton dari satu sumber yang sama. Nah, kemudian dari rujukan tersebut, ya, nanti Anda mau tidak mau harus memahami dan membaca dengan serius sehingga nanti bisa mendapatkan manfaat dari buku tersebut, sumber tersebut. Nah, apakah itu pengetahuan, ya, ataupun hal-hal unik menarik dari referensi tersebut. Nah, sehingga nantinya hal-hal yang Anda anggap penting itu bisa Anda kutip dalam tulisan Anda, dan jangan lupa dicantumkan juga dalam daftar pustaka. Mudah-mudahan ini juga sudah diterapkan. Ya. Nah, yang terakhir, fungsi kutipan dan daftar pustaka itu untuk menjaga Anda dari yang namanya plagiarisme, ya, sehingga kita bisa mengapresiasi karya-karya milik orang lain. Itu saja. Quotation atau kutipan ini juga sudah diberikan ya, teorinya, dan Anda juga sudah bisa memberikan sebuah kutipan dalam tulisannya. Ya. Nah, kita coba ulas lagi. Kutipan itu sebuah proses bagaimanakah cara mengambil suatu perkataan, pernyataan ya, dari seorang pakar atau ahli yang sudah dibuktikan dalam buku ataupun karyanya. Nah, kemudian kutipan dan daftar pustaka itu harus relevan, sama. Ya, apa yang Anda kutip nanti ada di dalam daftar pustakanya. Ada hal-hal yang ada di daftar pustakanya itu nanti juga harus ada di kutipannya. Nah, gitu. Nah, ini penjelasannya. Apabila Anda mencantumkan sumber kutipan, itu dimasukkan dalam daftar pustaka. Dan yang ketiga, dalam menuliskan kutipan ya dan daftar pustaka itu ada beberapa gaya tulisan referensi ya. Anda sudah memahami, walaupun hanya beberapa. Di antaranya ada yang menggunakan gaya penulisan APA, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan gaya MLA dan Harvard ya, walaupun hanya 3 itu, tetapi diharapkan Anda konsisten. Maksudnya apa? Maksudnya sama antara gaya yang dikutip dengan daftar pustakanya. Ya, nah ini contohnya nih, maksudnya kalau Anda menggunakan APA, ya tentu ini harus menggunakan aplikasi, ya, maka di daftar pustakanya pun juga harus APA, ya, karena kan ini otomatis ya. Bisa juga disetting berbeda, cuman biasanya korelasi. Nah itu ya. Nah artinya apa? Artinya tidak boleh ada perbedaan gaya penulisan.
dalam karya ilmiah Anda. Ya, semua sama. Nanti dalam landasan teorinya itu semuanya sumber referensinya dari APA. Ya, gitu. Nah, apa sih hakikat sebuah karya ilmiah? Nah, ini menurut Harimansyah 2015, salah satu ciri karya ilmiah ada gagasan dalam tulisan. Ya, maksudnya gagasan Anda. Nah, gagasan Anda yang sudah Anda tentukan, yakin, ya untuk dibahas itu biasanya punya penelitian-penelitian terdahulu. Ya, ini kita namakan sebagai gagasan atau pemikiran orang lain. Ya. Sekaligus itu nanti akan digunakan sebagai sebuah landasan teori, ya, pemikiran orang lain itu. Nah, ini yang menjadi tugas kita pada pekan ini, yaitu membuat sintesis. Nah, apa itu sintesis? Ya, jadi perpaduan berbagai pengertian atau definisi ya, dari para pakar ahli yang Anda resum, ya, Anda rangkum, ya, Anda ringkas secara sederhana menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, ya, misalkan ini Harimansyah ini menjelaskan tentang definisi karya ilmiah. Ya, kemudian yang kedua, misalkan ada pendapatnya Ridwan, ya, juga menjelaskan tentang definisi karya ilmiah. Nah, maka nanti di akhirnya ini, ya, itu pendapat Anda. Nah, nanti nggak usah lagi dicantumkan sumber referensinya lagi, karena Anda sudah menggunakan kata-kata kesimpulan. Jadi, berdasarkan definisi tentang karya ilmiah yang disampaikan oleh para pakar, ya dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah adalah bla bla bla. Ya, jadi nanti Anda mencoba meringkas dua definisi dari ahli ini. Itulah yang dikatakan sebagai sintesis. Setelah contohnya, ya ini ada beberapa pengertian tentang manajemen, ya 1, 2, 3, ya harusnya manajemen adalah, ya menurut Terry, manajemen adalah ditambahkan. Nah, jadi ya nggak mungkin Anda misalkan hanya satu pendapatnya Harimansyah, kemudian Anda sintesis, ya karena definisi sintesis itu perpaduan, memadukan pengertian atau definisi dari sesuatu, ya. Nah, ini salah satunya, ya artinya lebih dari satu yang itu sudah cukup untuk membuat sebuah sintesis. Nah, ini kita lihat contohnya. Dari pengertian manajemen menurut ketiga pakar, ini 1, 2, 3, ya, tapi nanti bentuknya juga tidak harus poin begini ya, teman-teman. Ya, bentuknya kan Anda kan teks, paragraf ya, kalau memberikan definisi. Nah, itu nanti di paragraf baru tulisan Anda. Ya, gitu. Nah, jadi misalkan Bang, menurut beberapa pakar tentang yang menjelaskan mengenai agama, dapat disimpulkan bahwa agama adalah bla bla. Ini tidak ada siapa yang menuliskan dan tidak ada sumber referensinya. Artinya bahwa ini akan menjadi sebuah sintesis dan tulisan Anda. Nah, gitu. Oke. Nanti Anda ini tugas Anda ya. Jadi kalau Anda sudah mengerjakan tentang teori ya baru satu, nah nanti cari lagi. Ya, misalkan Anda baru satu tentang teori pendidikan, ya menurut si A, tambahkan lagi nanti satu lagi teori pendidikan menurut si B. Nah, baru nanti Anda buatkan kesimpulan, ya atau sintesis dari pengertian yang tadi itu. Gitu. Nah, kemudian apa saja hal-hal yang harus Anda perhatikan, ya dalam membuat quotation, ya kemudian nanti akhirnya membuat sebuah sintesis, ya. Jadi referensi yang dikutip itu baiknya bersumber dari buku aslinya, ya.
Jadi buku pertamanya jangan menjadi buku yang dikutip, ya. Nah, misalkan gini nih, nanti Anda tidak boleh mengutip sesuatu yang telah dikutip. Nah, misalkan kan Anda baca sebuah buku, ya. Nah, misalkan ada buku, kemudian di dalam buku tersebut Anda temukan kutipan, nanti Anda ngutip lagi, ya. Nah, itu yang kurang pas, ya. Nah, apalagi yang ini nih, yang ketiga ini, bahkan tidak boleh mengutip yang ada kata dalamnya. Nah, jadi artinya di dalam buku ini, ya, saya ambil contoh ini buku, kemudian di dalam bukunya itu sudah ada kutipannya begini. Menurut A, dalam bukunya B, bahwa Indonesia merupakan negara bla bla bla. Nah, nanti itu Anda kutip. Nah, itu nanti Anda menjadi orang tepat. Ya, tidak boleh. Jadi langsung saja, ya, Anda menjadi orang keduanya dari kutipan tersebut, ya. Yang diharapkan itu. Jadi masih asli dari tulisan si A, langsung Anda kutip dalam makalah Anda, ya. Jangan Anda menjadi orang ketiga yang di dalamnya itu sudah ada tulisan orang lain, ya, sudah ada kutipan orang lain. Kemudian wajib menyebutkan identitas sumber referensi. Anda sudah belajar ya ini ya. Apa saja sih identitasnya itu? Nama dan tahun. Tapi ada juga kadang yang meminta halaman, ya. Misalkan saya ngirim artikel kan sudah otomatis ya. Sudah otomatis dalam Mendeley itu segini aja penulis dan tahun. Nah, tapi nanti di apa namanya? Di karya reviewer itu meminta halaman berapa. Nah, nanti mau nggak mau saya harus cantumkan ya, mencantumkan halamannya. Nah, tapi untuk tugas kita tidak ya, itu saja otomatis. Nah, yang harus Anda hindarkan ya dari sebuah kegiatan tadi, yaitu ada kutipan ya, tapi referensi tidak ada dalam daftar pustaka. Itu nggak boleh kan tadi sudah ya. Kemudian juga sebaliknya, ada referensi dalam daftar pustaka, wah Anda banyak sekali, ya daftar pustaka 1 sampai 20, tetapi kutipannya minim sekali nanti di landasan teori ataupun di pembahasan ataupun latar belakang. Nah, itu kan aneh juga ya. Jadi harus benar-benar bisa mewakili, ya. Jadi yang baik itu ya misalkan referensi dalam daftar pustakanya 10. Nah, tapi kutipannya lebih dari 10. Nah, itu wajar, tapi harus sesuai dengan yang ada daftar pustaka itu. Oke. Ini Anda juga sudah ya. Nah, tapi yang Anda pelajari adalah ini ya, catatan sistem referensi langsung ya. Kemudian nah ini summary yang sekarang harus Anda terapkan juga karena untuk membuat sebuah kesimpulan ya, karena kan kesimpulan yang Anda buat itu harus berdasarkan bab analisisnya, bab pembahasannya. Nah, kalau belum gimana? Nah, oleh karena itu ya cepat-cepat dikerjakan, diselesaikan, dicicil ya. Nah, tapi nanti yang Anda kumpulkan hanya bab 4-nya aja dulu ya, bab 3-nya tidak usah. Mungkin sambil berjalan ya. Tapi kan Anda sudah tahu inti-inti. Nah, gitu. Lalu apa sih summary itu atau ringkasan? Itu bagaimana cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk yang sederhana. Ya. Nah, jadi proporsinya itu nanti di bab terakhir simpulan itu, simpulannya selembar, maka ya nanti bab pembahasannya itu nggak boleh selembar juga. Ya. Nah, karena kan harus lebih banyak yang namanya pembahasan. Sedangkan yang Anda resum, ringkas itu, atau nanti dalam kesimpulannya itu lebih sederhana. Ya. Nah, itu proporsinya. Kemudian, walaupun bentuknya ringkas nanti ya, summary-nya itu, ia harus tetap mempertahankan gagasan si pengarang, si Anda maksudnya. Ya, karena yang Anda ringkas itu adalah tulisan Anda. Ya. Beda lagi nanti kalau Anda membuat sebuah
resensi buku, ya, buat sebuah sinopsis, maka pengarangnya itu adalah orang lain. Nanti yang ringkasannya adalah ringkasan tulisan orang lain. Ya, tapi ini tidak, ini tugas Anda. Oke. Kemudian yang disajikan itu harus berurutan, tertib, ya, sesuai dengan sistematika gagasannya yang ingin disampaikan. Ya. Nanti misalkan di bab pembahasannya itu urutan-urutannya A, B, C, D, ya, yang mau Anda jelaskan. Nah, maka nanti kesimpulannya pun juga harus sesuai dengan urutan dalam bab pembahasan. Tidak boleh nanti nggak berurutan. Ya, itu. Bentuknya, ya, nanti simpulan Anda itu harus berupa teks, paragraf, tidak poin. Ya. Ya, jadi nanti di bab terakhirnya tentang kesimpulan itu bentuknya teks, ya, atau paragraf, bukan poin. Termasuk juga nanti sintesis, ya, teman-teman. Nah, sintesisnya itu kan nanti dalam bentuk paragraf. Ya. Kemudian, apa sih tujuan dari Anda membuat sebuah ringkasan? Ya, memahami, mengetahui isi buku, ya, sumber lainnya. Ya. Kemudian membimbing dan menuntun seseorang agar dapat membaca karangan asli dengan cermat. Ya. Kadang-kadang kan kita ini membaca hanya sekedar membaca, ya, teman-teman, ya. Tanpa kita ketahui secara detailnya maksud dari tulisan itu. Nah, tapi kalau kita meringkas, setidaknya kan kita mau tidak mau harus cermat, ya, mendalam memahami sebuah tulisan. Kemudian sebenarnya ketika kita meringkas itu kita lagi belajar menulis, ya, karena menggunakan tulisan kita dengan bahasa kita, ya, tidak kopas, ya, tidak boleh sama persis nanti apa yang Anda karena apa? Karena ya bentuknya kan harus lebih sederhana. Itu maksudnya. Kemudian membantu mempertajam dan mengembangkan gaya bahasa. Itu tadi, ya, karena adanya sebuah parafrase. Oke. Nah, ini teknik membuat ringkasan, ya. Anda mau tidak mau harus membaca sumber-sumber yang sudah Anda miliki, bahkan bacanya itu harus beberapa kali, ya, berulang. Kenapa? Karena ya bisa saja dalam perjalanan membaca Anda kurang konsen, ya, maka Anda balik lagi, ya, ke halaman sebelumnya. Ya, kemudian Anda ketika membaca dalam perjalanan kita kira menemukan apa namanya, hal yang kurang dipahami, kan pasti di bab sebelumnya itu nanti Anda akan mengetahui. Ya, seumpama misalkan begini, Anda mengerjakan soal matematika, tetapi apa namanya, lupa ini, ya, cara ataupun penjelasan yang Anda bisa balik lagi, ya, ke teorinya tentang rumus ini gimana caranya, ya. Saya kira membaca itu kadang-kadang juga seperti itu, ya, yang saya alami. Kemudian dalam perjalanan membaca ada hal-hal yang unik, menarik, dan penting, itu bisa Anda catat, tandai, ya. Kemudian Anda harus mereproduksi, ya, mengulangkan kembali berdasarkan catatan tadi, ya. Nah, tulisan yang direproduksi itu harus menggunakan gaya bahasa sendiri. Anda sudah belajar, ya, tentang paraphrase. Oke. Tapi beda paraphrase yang kemarin itu Anda adalah buat sebuah teori dari orang lain, ya, mengambil teori dari orang lain kemudian Anda parafrasekan. Nah, sekarang ini ringkasan yang dibuat ini kan simpulannya itu dari tulisan Anda yang ada di bab pembahasan, ya. Gitu. Oke. Hal yang perlu diperhatikan dalam meringkas. Nah, ya, kalau misalkan kalimatnya itu panjang, ya, kalimat majemuk, ya, Anda sederhanakan jadi kalimat tunggal, ya. Kemudian gagasan yang panjang hendaknya diganti gagasan yang terpusat. Maksudnya gimana ya? Maksudnya tadi ada kalimat majemuk kan gagasannya banyak, ya, predikatifnya banyak, ya, ada gagasan penjelasnya di sini. Tapi langsung ke gagasan intinya saja diambil.
Nah, kemudian gagasan yang terdapat contoh, ya penjelasan pemaparan itu biasanya langsung saja digeneralisasikan. Ya, nah, dari semua ini Anda tetap harus mengurutkan gagasan asli, ya harus tertib. Ya, kalau tadi A B C D E, nanti kesimpulan juga A B C D E. Jangan lompat-lompat. Kurang lebih seperti itu, ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.